Horas dihita saluhukna. Selamat pagi, salam, dimanapun kita berada sekarang. Hari ini adalah hari kedua, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Hata ni debata dihita di Manugoton, Imasian Sada Korintus pasal 2 ayat 5. Songonon mah didok disi. Asa marojahan hapor siamuna dihaguguon ni debata unang dihabisuhon ni colma. Dalam bahasa Indonesia dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada sekarang, hari ini adalah hari Pentakosta kedua. Dan semalam atau kemarin kita sudah merayakan Pentakosta pertama, turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah mengingatkan kita bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan melalui Roh Kudus. Kita adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang punya keterbatasan. Padahal kita tahu begitu kompleksnya, begitu banyaknya persoalan kita hadapi, bervariasi, masalah, rintangan, silih berganti kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya kadang kala manusia menjadi kehilangan kendali, membuat rasa takut menjalani hidup ini tentang masa depan kita, masa depan keluarga. Bagaimana nanti anak-anak, apakah saya mampu untuk menyekolahkan? Bagaimana nantinya keadaan kami, apakah segeranya pulih dalam keadaan yang kita alami, dalam situasi yang melanda kita, melanda dunia tentang virus corona. Membuat kita kadangkala iman kita diuji. Membuat iman kita menjadi ditantang. Bahkan iman kita sekarang ini dipertarungkan. Akibatnya manusia akal sehat kurang berfungsi karena tuntutan kehidupan kita semakin berat. Banyak orang menjadi iring-iringan, sakit, jatuh sakit, stres, marah-marah, dan akhirnya saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara, dalam kondisi-kondisi seperti ini kadang sikap ketergantungan kita kepada kekuatan diri kita sendiri sangat besar. Dan orang akhirnya jatuh kepada
material, harta. Akibatnya, hubungan-hubungan persaudaraan kadang menjadi kurang, kadang menjadi luntur. Orang-orang mencari, kalau kita perhatikan, mencari lawan pada mereka dan merasa seolah-olah kalau memiliki harta, kekayaan, merasa aman. Saudara-saudara, hari Pentakosta kedua ini, disinilah Tuhan terus mengingatkan kita. Tuhan menyapa kita supaya iman kita jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Artinya kesulitan hidup harus diatasi dengan usaha dan harus kita bekerja keras. Jangan karena takut yang berlebihan membuat hidup kita ini tidak berwarna. Membuat hidup kita ini menjadi tidak indah. Lalu kita menyalahkan, bahkan menuduh Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak sanggup lagi menolong kami? Apakah Tuhan itu tinggal diam? Apakah Tuhan itu tutup mata? Tidak sanggup memelihara hidup kami. Iman kita menjadi lemah. Iman kita menjadi terpuruk. Lalu kita bertanya, apakah Tuhan itu sudah mulai kehilangan kekuatan? Sudah mulai kehilangan kekuasaan di dalam hidup beriman kita? Kesadaran iman, kekuatan iman, kekokohan iman perlu agar kita jangan jatuh terhadap perangkap iblis. Supaya kita jangan jatuh ke dalam tawaran-tawaran yang menggiurkan. Iman dipertarungkan. Karena iblis itu tidak mau melihat kita aman. Iblis itu tidak mau melihat kita damai dan sejahtera. Itulah selalu perbuatan iblis yang selalu menggoda kita. Namun bagi kita yang mengandalkan kekuatan Tuhan, cobaan akan mampu kita mengatasi rintangan. Karena Tuhan yang menopang kita untuk mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi sedangkan bagi orang yang mengandalkan diri, hikmat manusia akan membuat dia binasa. Tetapi hikmat Allah membawa keselamatan bagi kita. Hikmat Allah menjadi kekuatan yang kokoh bagi kita. Karena itu, jangan biarkan sukacita hilang karena persoalan-persoalan. Jangan biarkan hilang sukacita kita karena masalah-masalah. Saudara-saudara, demikian juga Paulus, begitu banyak rintangan, begitu banyak masalah yang dia hadapi dari orang-orang yang memiliki hikmat dari dunia, orang-orang yang pintar, yang selalu mengandalkan logika dan pikiran, memakai filsafat. Namun Paulus begitu yakin bahwa Tuhan itu akan memeteraikan Roh Kudus yang menguatkan sehingga dia mampu bersaksi, menginjili, memberitakan berita sukacita di kalangan jemaat Korintus. Jadi sehingga dia mampu bersemangat sesulit apapun hidupnya, karena melibatkan Allah di dalam hidupnya, dia mampu bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang-tulang. Amsal pasal 17 ayat 22. Itu adalah suara Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Jadi tidak perlu kita takut menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan. Bukankah kita lebih mulia? Bukankah kita lebih berarti? Bukankah kita lebih berguna di hadapan Tuhan ketimbang burung-burung yang ada di udara setiap hari dicukupkan yang menjadi kebutuhan, apalagi kita manusia. Untuk itu, marilah kita bersemangat dan kita arahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendirian, tetapi memampukan kita untuk bekerja keras melayani Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Martangiang mahitam. Guk mauliate dohot puji-pujian. Disobaho rohanami tuho alhi Tuhan. Alanunga di sahap poko hatam. Di bagasan ngulu nami. Na mangalehon semangat. Dohot kemampuan. Lau mangulahon ulau nami siganu pari. Tutudo gudang do. Hamaolon. Alanima unang tinggal hok kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan mampu bekerja dan melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang telah memilih kami menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepadamu. Itu jangan biarkan kami gentar dan takut. Alai lehon madihami, habaranion. Asa tok-tok kami unang sumurut, manangahape namasa di bagasan ngulu nami. Asu-pasu para sauran nami di tonga-tonga ni rumah tangga nami be. Pasu-pasu para sauran nami di tonga-tonga ni ulaon nami. Ajari kami saling masyatusan. Asa jupang nauli na dinggan. Saling bergandeng tangan. Aido digilho sian ngolu niaka na porsea. Nunga borhat karuas ni huriam madapoton akka ulauna. Naksongonima Tuhan. Nangaka pasu-pasu marhite akka yanakon. Na pinasahat mo tuganup akka keluarga. Saya patau akan natoras mangodiho ni mamemehon hatam barita na ulii. Asa tanak di rohan nasida asa unang gabi tarelayla tarbuabuan. Ala ni todi ni caman. Ala ni pengaruh ni akalingkungan. Alai marhite todim mamangodihon nasida. Asa sa toktong mian di lomo ni roham. Ali Tuhan, buat kami ma nang perdalanan ni huriam secara khusus HKBP. Hodo Tuhan. Nama milik. Akapar hobas di tonga-tonga ni huriam. Urajumi hami Tuhan. Dadasian akka halubian nami. Alai bodoh sian hagaleon bahkan sian hawaton nami. Alai di parar hodo kami gabe ula-ulam di tonga-tonga ni pakubasyon nami. Molo jupang hagaleo di hami. Molo jupang di hami nahurang pangatusion di hatam. Gabe sumurut hami gabe mabiar hami. Di son mahami marsoara tuho. Di pesta paduaon turunnya Roh Kudus. Asa todim di porbadiai patauhok kami, paingotok kami mangargahon akka pajowon di hami. Asa marhite ngolu nami. Songon natoras, songon parhalado, di tonga-tonga ni huriam, gabe pasu-pasu. Dia akan dahulu basi hami.
Ya karuas ni huriam na di bagasan parsahitot Tuhan. Na di rumah sakit nang na di bagas nabe. Woto hami hodo padaoni na sumurung. Asahat may tutonga-tonga ni karuasmu. Samar hitei boy na sida makilalahon. Balga ni holongmu. Na sinurum to di porbadia di tonga-tonga ni portibion mangodihok kami mangurupi hami. Jala pasahaton kugunay baru. Lamangula ulaw nami siganu pare. Alani mardonga toko mahami mamolus aryon. Marite Jesus martangiang hami tuho. Amen.